Kak Emily di STN Story. Adik-adik, hari ini Kak Emily mau membawakan cerita dari Sumatera Barat loh. Judulnya adalah Si Amang Putih. Putri Juwilan adalah seorang cucu dari Tuanku Raja Kecik. Tuanku Raja Kecik ini adalah raja dari Kerajaan Pagaruyung. Putri Juwilan ini adalah seorang putri yang cantik jelita, baik hati, lembut, dan juga sopan. Sehingga tidak ada pria yang berani melamarnya. Terlebih Putri Juwilan adalah keturunan bangsawan. Putri Juwilan, kakek ingin bicara padamu. Ya kakek, ada apa? Putri, jadi sekarang ini kan kamu sudah dewasa. Menurut kakek, umurmu sudah cukup untuk menikah. Bagaimana dengan kamu? Kakek, tapi aku belum mau menikah. Aku belum memikirkan hal itu. Sepertinya nanti saja ya, kek. Tapi usiamu kan sudah dewasa. Orang-orang di sekitar saja sudah menikah ketika ia seusiamu. Kakek. Oh iya kakek, tapi aku mau cerita. Semalam itu aku mimpi aku bertemu dengan seorang keturunan bangsawan. Namanya kalau tidak salah Sultan Rumandang. Dan dia berasal dari kerajaan negeri seberang. Loh, tapi itu kan hanya mimpi. Kamu yakin Sultan Rumandang itu ada? Kek, Putih yakin sekali ada. Yakin sekali. Tapi di mana ya, Kek? Baiklah, kalau begitu, kakek akan memberitahukan kepada pengawal untuk mencari seseorang yang bernama Sultan Rumandang. Semoga saja di negeri ini ada ya yang bernama Sultan Rumandang. Baiklah kalau gitu, aku akan tetap menunggu karena aku yakin sekali kek ada yang bernama Sultan Rumandang. Baiklah kalau begitu kakek akan bersiap ya bertemu dengan para pengawal. Setelah beberapa bulan pencarian oleh pengawal kerajaan, ternyata yang bernama Sultan Rumandang itu tidak ada. Lalu pengawal pun memberikan laporan tersebut kepada Tuanku Raja Kecik. Permisi Tuanku Raja Kecik. Iya, pengawal, bagaimana? Apakah kamu sudah menemukan seorang anak bangsawan yang bernama Rumandang? Maaf sekali Tuanku Raja Kecik. Setelah saya dan juga teman-teman mencari ke seluruh pelosok negeri ini, ternyata tidak ada yang bernama Sultan Rumandang. Kalau begitu, baiklah. Terima kasih pengawal. Kau boleh kembali ke tempatmu. Putri Juwilan. Iya kakek. Bagaimana? Tadi pengawal sudah melaporkan kepada kakek bahwa di pelosok negeri ini tidak ada yang bernama Sultan Rumandang. Hah? Apa iya kakek? Apakah sudah dicari ke pelosok sebelah utara, selatan, timur, barat? Sudah Putri Juwilan, tapi pengawal tidak menemukan pemuda yang bernama Sultan Rumandang. Kakek, tapi aku yakin sekali ada yang bernama Sultan Rumandang. Dan di dalam mimpiku, ia berjanji akan menikahiku. Ya, bagaimana? Kakek sudah mencari dan menyuruh pengawal kita. Ya sudahlah kalau begitu, aku akan tetap menunggu. Karena aku yakin Sultan Rumandang itu ada. Bagaimana kalau kamu menikah dengan bangsawan yang lain saja? Tidak kakek, aku tidak mau. Ya sudah. Kakek hanya bisa menuruti permintaanmu. Sekarang kamu menunggu saja. Kakek akan terus mencari dan kakek akan selalu meminta pengawal untuk mencari lagi. Baiklah kakek kalau begitu. Terima kasih kakek. Hari demi hari berlalu, ternyata mimpi dari Putri Juwilan menjadi kenyataan. Ada sebuah kapal yang besar sekali berlabuh di pantai Tiku dan dinahkodai oleh seorang nahkoda yang tampan sekali. Lalu nahkoda tersebut turun dari kapalnya. Maaf pemuda, kalau saya boleh tahu kamu ini siapa?
Karena saya belum pernah mengenal kamu. Sepertinya juga kamu bukan warga di negeri ini. Betul sekali, Tuanku Raja. Perkenalkan, saya adalah Sultan Rumandang, seorang anak bangsawan dari kerajaan seberang. Sultan Rumandang? Ada apa? Kamu datang ke sini? Jadi sebenarnya saya akan berdagang ke negeri ke arah utara. Tapi karena saya lelah sekali, maka saya memutuskan untuk beristirahat di Pantai Tiku ini. Apakah hamba boleh beristirahat di sini? Oh, tentu saja kamu boleh beristirahat di sini. Beristirahatlah dengan tenang di sini ya. Kakek, pemuda itu siapa kakek? Pemuda ini adalah Sultan Rumandang. Hah? Sultan Rumandang? Apakah benar namamu adalah Sultan Rumandang? Betul sekali, Putri. Tapi ada apa? Sepertinya kamu semangat sekali mendengar namaku. Baiklah, aku akan menceritakan. Jadi beberapa waktu lalu aku bermimpi bertemu dengan seorang pria yang bernama Sultan Rumandang. Sultan Rumandang itu di dalam mimpiku adalah anak dari seorang bangsawan yang akan menikahiku. Dan akhirnya sekarang aku bertemu dengan kamu, Sultan Rumandang. Ternyata wajahmu tampan sekali, sama seperti yang kutemui di dalam mimpiku. Menikah? Tapi sebelumnya aku tidak pernah kenal dengan kamu. Namamu pun aku tidak tahu. Jadi begitulah ceritanya, Sultan Rumandang. Cucuku ini bermimpi menikah dengan kamu. Apakah kamu mau menikah dengan cucuku? Menikah? Tapi Raja, aku tidak bisa menikah dengan cucumu karena aku harus mencari kekayaan terlebih dahulu. Mungkin setelah aku mencari kekayaan, aku bisa saja datang kembali dan menikahi cucumu. Bagaimana aku bisa tahu kalau kamu nanti akan kembali lagi? Baiklah, aku akan berjanji untuk setia dan datang lagi ke sini untuk menikahi kamu. Jika aku mengingkari janjiku, biarlah aku tenggelam di tengah lautan bersama kapalku. Baiklah, aku juga berjanji kalau misalnya aku menikah dengan pria lain, maka aku akan berubah menjadi siamang putih. Aku berjanji untuk setia menunggu kamu di sini, Sultan Rumandang. Baiklah, kalau begitu kakek juga setuju. Hati-hati, Sultan Rumandang, dan kembalilah ke sini untuk menikahi cucuku. Baiklah kakek, aku akan berjanji. Terima kasih kakek. Setelah bertahun-tahun lamanya, ternyata Sultan Rumandang tidak kembali lagi kepada Putih Juwilan. Lalu Putih Juwilan menjadi sedih sekali. Sultan Rumandang, sebenarnya kamu ini di mana? Aku sudah lama sekali menunggu kamu. Aku ingin sekali menikah denganmu. Tapi kenapa kau tidak kunjung kembali? Putih Juwilan, kenapa kamu menangis? Kakek, bukankah Sultan Rumandang sudah berjanji kepadaku akan menikahiku? Tapi sudah bertahun-tahun lamanya dia tidak kunjung kembali, kakek. Ya sudahlah, mungkin memang Sultan Rumandang bukan jodoh kamu. Sebaiknya kamu menikah saja dengan pria lain. Tidak kakek. Aku sudah berjanji. Begitupun dengan Sultan Rumandang. Sudah berjanji akan kembali. Sudahlah Putih Juwilan, kakek yakin sekali mungkin Sultan Rumandang sudah menikah dengan wanita lain. Tapi aku bagaimana, kakek? Bagaimana kalau kamu menikah dengan pria lain saja? Kemarin ada seorang pemuda bangsawan yang tampan dan juga kaya raya menghampiri kakek dan bilang kepada kakek bahwa ia akan menikahimu. Kakek, tapi bagaimana kalau nanti Sultan Rumandang kembali? Aku yakin betul Sultan Rumandang akan kembali, kek. Tidak, kalau misalnya dia akan kembali, seharusnya dia sudah berada di sini dan menikahi kamu. Baiklah, kalau begitu aku akan menuruti semua keinginan kakek. Aku akan menikah dengan pria yang kakek sebut tadi.
walaupun sebenarnya aku tidak kenal dan tidak ingin menikah dengan pria tersebut. Sudahlah, menurut saja dengan kakek. Besok kakek akan bertemu dengan pria itu dan kalian akan menikah. Baiklah kakek kalau begitu. Hah? Kakek, tunggu sebentar. Kakek, itu lihat ke sana. Bukankah itu kapal dari Sultan Rumandang? Sebelah mana Putih Juwilan? Itu kakek, di sebelah sana. Kapal itu akan berlabuh di sini. Tunggu sebentar kakek. Aku berharap sekali itu adalah kapal dari Sultan Rumandang. Baiklah, kakek akan menunggu. Ayo cepat turunkan ikannya. Cepat. Aduh, berat sekali ikannya. Ayo lewat sini. Cepat. Selesai. Kakek, tapi bukan Sultan Rumandang. Kapalnya sama persis seperti itu. Sudah Putih Juwilan, kakek yakin sekali Sultan Rumandang sudah menikah dengan wanita lain. Ya sudah kakek kalau begitu. Maafkan aku Sultan Rumandang. Aku harus menikah dengan pria lain. Setelah Putih Juwilan bertemu dengan seorang pemuda yang akan menikahinya, akhirnya Putih Juwilan menjadi jatuh cinta kepada pemuda tersebut. Lalu tibalah hari pernikahan mereka. Tapi di hari pernikahan ini Putih Juwilan merasa ada sesuatu yang aneh sekali dari tubuhnya. Hah? Aduh tubuhku. Kakek, tubuhku kakek. Putih Juwilan, ada apa? Hari ini hari pernikahanmu. Sudahlah, jangan bercanda. Kakek, aku tidak bercanda. Tapi tubuhku lihat tanganku tumbuh bulu, lalu tubuhku gatal-gatal sekali. Dan sekarang aku mau melompat-lompat seperti ini. Kakek, aku malu sekali. Tunggu, bukankah kamu pernah berjanji kepada Sultan Rumandang kalau kamu menikah dengan pria lain, maka kamu akan berubah menjadi siamang putih? Kakek, tidak. Kakek, tolong aku kakek, tolong. Kakek. Cucuku, Putih Juwilan. Putih Juwilan. Ya ampun, maafkan sekali, maafkan rakyatku, maafkan. Sepertinya pernikahan ini harus digagalkan karena cucuku sudah menjadi seorang siamang putih. Maafkan sekali, karena cucuku sudah mengingkari janjinya, maka ia berubah menjadi siamang putih. Cucuku. Cucuku, hari sudah mulai sore. Sepertinya kakek harus kembali ke istana. Semenjak saat itu, Putih Juwilan atau yang sudah berwujud seperti siamang putih selalu menunggu Sultan Rumandang di pinggir dermaga, berharap sekali Sultan Rumandang akan kembali. Tapi hingga akhir hayatnya, Putih Juwilan tidak menemukan Sultan Rumandang kembali. Hai adik-adik, gimana? Pasti seru kan cerita tentang siamang putih dari Sumatera Barat? Adik-adik, Kak Emily mau berpesan loh, kalian tidak boleh mengingkari janji pada siapapun ya. Oh ya adik-adik,